persaudaraan dan saling mengerti. Ini bukan sekedar tentang kisah sekelompok mahasiswa, tetapi tentang bagaimana satu kelas bisa menjadi ruang belajar tentang kehidupan sesungguhnya. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Ini bukan kaki, ini kelas. Bukannya simpan dulu ya. Macet itu alasan pasif. Alasan pamer tuh. Yang baru itu terjebak realita hidup mahasiswa. Silakan dulu. Ya. Bu, mau tanya Bu, kenapa? Nilai Bu, nilai tugas sudah ke 70 jadi baru finalnya lagi tulis, sedangkan saya kita pendek kecil lagi. Panjang bukan berarti bagus sih Manuel. Step kita menulis jawabannya dengan singkat, padat, dan jelas. Kamu terlalu bertele-tele. Kadang emang toh, semakin banyak katanya semakin jauh juga dari intinya. Gitu Milo dong. Bu, saya sudah kirim 3 kali, lengkap sesuai format, tapi ibu belum lihat. Maya, kamu kirim itu jam 1 subuh. Saya ini manusia, bukan robot. Tunggu sebentar ya. Hari ini kita belajar tentang komunikasi efektif. Tapi tanpa saya mulai pun kalian sudah kasih contoh nyata. Ada yang suka debat seperti Emmanuel tadi, ada yang diam-diam saja seperti Stevita, dan ada yang suka keras seperti Dimas, dan ada yang maunya selalu benar seperti Maya tadi. Itu adalah contoh nyata dalam kehidupan kuliah kita. Tapi semua penting asal tahu cara menyampaikan dan menghargai ya teman-teman. Baik Bu. Usai kelas, perasaan kalian tak ikut berluang. Di taman itu, ego dan emosi telah menemukan ruang untuk didengar dan dihargai. Jangan ngerti kenapa semua orang ini dia dari Stevita karena pijat Ki atau? Bukan soal bela dong, tapi kau tuh kadang bukan cari kebenaran, tapi selalu mau dianggap selalu tahu. Sebenarnya begitu ya guys, tidak boleh begitu. Kita di sini semua penting, masa kita mengatakan begini harus kompak, jangan kita terlalu salahkan yang ini yang itu yang. Nah kita kan masih sama-sama belajar di semua. Jadi salah kayak ini. Bukan begitu. Bukan begitu, tapi caramu juga menjelaskan itu kadang bikin orang malas mengerti. Tenang bro, hidup ini sudah penuh dengan tekanan, jangan saling tekan, sini aja. Oh iya, terlalu kasar kami emang iya. Jadi kan ini pelajaran ya guys ya. Punya aku juga ide bagus, tapi coba kau untuk belajar dan dengar orang lain. Kan kita di sini semua beda, tapi itu justru bisa bikin kelompok tak lebih beda dari yang lain. Kalau semua kayak Maya kan saya kota loh saya. Jadi besok Ki kerja kelompok ini. Ya besok. Dan kami kenapa yang tidak ikut nimbrung di dalam blog dan ditulis namanya. Setuju. Tapi tolong jangan kirim jam 2. Oh jadi ada sendiri ini ceritanya. Siapa ini? Saya disindir itu. Waktu terus berjalan, terus kelompok pun tak bisa dipindah. Tapi siapa sangka, kerjasama bisa tumbuh dari perbedaan. Selama ada niat untuk saling mendengar. Oke, jadi ini presentasi tak mulai dari pembahasan, terus masuk ke rumusan masalah, terus bagaimana menurut tak? Menurutku saya toh pembahasannya terlalu datar. Harusnya kasih di contoh nyata toh biar kuat sedikit, lebih kuat di argumennya. Setuju Kak, mungkin bisa kita pakai studi kasusnya Ibu Nini minggu lalu. Nah, setuju Kak juga karena itu kan ada data pendukungnya atau tinggal kita cocokkan saja masukkan ke dalam presentasi. Aku bagian apa ya? Nah, yang ringan-ringan aja lah, desain lain. Nggak semua saya seperti juga itu. Iya. Tapi benar kita butuh yang bikin desain tak rapi dalam gaya kamu cocok sih Dimas. Nah, oke, jadi begini.
Saya sama Rahel bagian riset data, Stevita bagian nulis narasi, Maya bagian presentasi, Dimas desain, Lisa. Kalau saya moderator deh, biar seimbang. Kalau rame, nanti saya kasih netral. Asik kan? Pertama kalinya Ki kerja kelompok sama ini tuh. Iya, mungkin kita agak rasa-rasa canggung tapi kasih enak-enak nih saja. Bisa jadi grup tetap ini sampai semester depan. Nggak ada yang pas pembagian tugas saja ya. Tenang, sudah nih belajar sebelumnya toh. Nah sekarang waktunya kita jadi tim yang solid. Hari ini bukan sekedar akan menyampaikan begini saja, tetapi hari di mana semua pelajaran, topik dan kompromi diuji di hadapan semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nining SEMM dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai peran komunikasi efektif dalam kelompok mahasiswa. Baik, untuk itu sebagai pembukaan, kami akan menjelaskan latar belakang dan pentingnya komunikasi dalam dinamika kerja kelompok. Nah dan disinilah letak tantangan utamanya, komunikasi yang baik bukan hanya soal bicara, tapi juga mendengarkan. Contohnya bisa kita lihat dari pengalaman nyata dari kelompok kami. Kami mempunyai karakter yang berbeda-beda. Betul sekali yang dibilang dari Stevita tadi teman-teman, bahwa setiap orang itu punya karakter berbeda-beda, dan dari situlah kita saling bagaimana caranya saling menghargai. Mahbub, Iya, kenapa Dimas? ini teman-teman presentasi terlalu takut. Oke, be silent please. Biarkan kelompok 3 melanjutkan presentasinya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya itu komunikasi bukan hanya kunci akademik, tapi juga kunci kemanusiaan. Terima kasih. Saya senang sekali melihat perkembangan kelompok 3. Dari yang ribut di awal semester, sekarang kompaknya luar biasa. Makasih Bu. Sama. Tapi ingat, komunikasi yang baik tidak berhenti di kelas ini. Terapkan juga di dalam dunia kerja kalian nanti, dan lebih penting lagi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Di balik kritik dan candaan selalu ada ruang untuk tumbuh. Perbedaan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dibelajari. Bu ini boleh saya sedikit memberikan sedikit tanggapan. Boleh, tapi dengan sopan ya Fauzan. Presentasi kalian ini bagus, tapi saya perhatikan terlalu banyak unsur curhat. Bagaimana tanggapan kelompok 3? Tapi justru dari pengalaman nyata itu bisa kita menyampaikan pesan yang lebih hidup, betul nggak teman-teman? Betul. Saya setuju sih, tapi jangan terlalu membawa kepribadian Anda. Kritikanmu bagus Fauzan, tapi jangan lupa tujuan presentasi ini untuk menunjukkan kerja sama kelompok, bukan hanya sekedar hafalan teori saja. Buat kamu Felix, Maya, artinya saya jadi dosen, mungkin saya kasih 85. Untuk kamu belum jadi dosen Fauzan. Tapi saya senang sekali diskusi seperti ini. Selama saling menghargai, silahkan berbeda pendapat. No hard feeling, bro. Ayo enggak lah, tapi tunggu memang kelompokmu presentasi, kritik kok. Biar seru tapi tetap sehat. Biar kita bertarung pakai otak bukan ego. Dosen bisa memberi nilai, tapi kehidupanlah yang akan memberikan kita pelajaran. Dan kelas ini menjadi saksi bahwa komunikasi bukan sekedar kata, tapi keberanian untuk mendengar dan hati untuk memahami. Satu kelas, banyak cerita, dan semuanya belum usai. Sebelum kalian pergi, saya ingin bilang sesuatu. Dalam dunia nyata, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, beda pemikiran, dan gaya bicara yang jauh sekali berbeda.
yang membuat kalian bisa bertahan bukan karena pintar kalian berbicara, tapi seberapa baik kalian mendengar dan menghargai. Terima kasih Bu. Iya, hari ini kalian bukan cuma belajar tentang teori komunikasi, tapi juga praktik kehidupan. Dan bagi saya itu jauh lebih berharga. Selesai, tadi pelajaran baru kita dimulai. Ulang kat. Kalau bagus. Kat kameramen. Kelompok